Baik, lagi-lagi sektor pekerja sebagai Tuhan selamat sore dan shalom. Baiklah kita boleh sendiri ada ibadah kita di sore hari mulai berjalan untuk Tuhan kita para penjual obat untuk melayani ibadah di sore pada Bapak. Saudara-saudari kekasih Kristus, kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan Allah yang memelihara kita. Marilah kita mengucap syukur dan berbakti kepadanya dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Bapak-bapak silakan berdiri dan memulainya dengan menyanyi Mars laki-laki gereja Protestan Maluku. Laki-laki gereja Protestan Maluku, selaku sumber daya umat gereja, sebagai satu wadah fungsional gerejawi, menata pembangunan tubuh Kristus, pelayanan laki-laki GPR, berbentuk persekutuan satu keluarga Allah, menghimpun mempersatukan laki-laki GPR, beritakan Injil kerajaan Allah. Ayo maju laki-laki GPR, tingkatkan ketahanan iman, sosioekonomi, ketahanan ilmiah, wujudkan keutuhan gereja, berwawasan oikumenis, demi keutuhan ciptaan Tuhan. Ayo maju laki-laki GPR, berperan bina anak-anak, membina keluarga bahagia dan sejahtera, jadi garam dan terang dunia, satu batu hidup dalam konteks status panggilan gereja. Penolong kita ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, ya Tuhan Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Haleluya, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di dalam kuasa Roh Kudus kita telah dipersatukan sebagai umat Allah. Haleluya, Roh Kudus memiliki kekuatan menjadi saksi Allah. Maka kebaktian pelayanan laki-laki sektor Surakarta ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damainya menyertai saudara. Bapak-bapak disilakan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan ada dalam pelayanan firman. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terkutip dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni 2 Raja-Raja pasal 5. Kita baca dari ayatnya yang
8 sampai ayatnya yang ke-14. Namun mendahului pembacaan ini kita berdoa, kita minta pimpinan Kudus dalam bentuk lagu, yakni menyentuh jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Pembacaan ini mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari judul pembacaan. Naaman disembuhkan. Segera sesudah mendengar Isa, Akia itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnya pesan kepada bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang perempuan kepadanya, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tapi pergilah Naaman dengan besar-besar berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan awalnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit itu. Bukankah Hana dan Syafar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas. Dan pegawai-pegawainya datang mendekat dan berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah dia menenangkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi awal. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak-bapak persekutuan laki-laki yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tahu bahwa sebagian besar zat yang membentuk tubuh manusia terdiri dari air. Karena itu manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa air. Air sesungguhnya telah menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta ini. Jika kebutuhan akan air tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh. Dampak ketidakketersediaan air bagi keberlangsungan alam ini mengakibatkan ada efeknya, yaitu tanah yang gersang dan tandus,
yang pada gilirannya juga berdampak pada ketersediaan makanan bagi umat manusia. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, alam dan segala isinya dijadikan oleh Allah. Tanpa Allah tidak akan ada sesuatu pun yang jadi. Sebab di dalam Allah ada kehidupan. Demikian yang dipercayai oleh seorang Naaman yang mengharapkan Elisa yang oleh Nabi Allah itu. Di luar menjumpainya, berdiri memanggil nama Tuhan dan menggerak-gerakkan tangannya. Tetapi yang dilakukan Elisa adalah menyuruh mandi dalam sungai Yordan sehingga menjadi tahir. Bapak-bapak, perikop kita mengisyaratkan bahwa Naaman saat mendengar anjuran, ia merasa terhina. Ia mengetahui bahwa Abama dan Parpar adalah sungai-sungai Damsyik yang airnya jernih jika dibandingkan dengan sungai Yordan yang airnya keruh karena menjadi tempat pertemuan aliran air yang banyak mengairi sungai-sungai kecil di Israel. Teks bacaan kita ini memperlihatkan sosok seseorang yang sebetulnya bukan orang yang percaya Tuhan. Naaman adalah panglima Raja Aram. Ia menderita penyakit kusta yang dialaminya. Ia telah berusaha untuk mencari kesembuhan di mana-mana, tapi hasilnya nihil. Ia mendengar kabar dari seorang pembantu yang bekerja di rumahnya, seorang perempuan Israel, yang mengatakan bahwa ada seorang nabi yang ada di Israel yang mampu untuk bisa memberikan kesembuhan bagi tuan. Berita itu setelah didengarnya, Naaman bergemas untuk menjumpai akan abdi Allah, yaitu Elisa. Seperti yang tadi dikemukakan bapak-bapak sekalian, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa ada rasa ketidaknyamanan dalam diri Naaman. Naaman merasa bahwa yang disuruh oleh abdi Allah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan karena itu ia mau berusaha untuk tinggalkan apa yang telah disyaratkan oleh abdi Allah Elisa. Tapi oleh karena ada dari pembantu-pembantu, Naaman menyuruhnya untuk mencoba untuk bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh abdi Allah ini. Dan Naaman dengan sendirinya turun mandi di sungai Yordan. Ia mencelupkan diri 7 kali sesuai perintah Elisa, dan akhirnya ia menjadi tahir, menjadi sembuh. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan ini juga kita menghayatinya dalam kehidupan keseharian kita sebagai laki-laki gereja. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bertindak seperti Naaman. Ada rasa sangsi, ada rasa tidak percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa diri kita lebih kuat, lebih jago, lebih daripada apa yang kita lihat sewaktu-waktu dalam diri kita. Akhirnya kita menganggap bahwa ini adalah keberhasilan,
Ini adalah jagonya saya sebagai manusia. Padahal kita lupa bahwa karunia itu datang daripada Tuhan. Karunia untuk kita bisa hidup, karunia untuk akhirnya kita bisa bernapas, kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan dan kemampuan kita. Karena itu di ibadah kita di hari ini, kita disuguhkan dengan bagian Alkitab. Bagian firman Tuhan ini untuk mengisyaratkan bagi kita yang pertama, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak dengan setengah-setengah. Karena percaya dengan setengah-setengah itu tidak punya manfaatnya bagi kita. Hal kedua yaitu kita juga ada punya tantangan hidup. Masalah-masalah hidup yang sama seperti dialami oleh Naaman. Kita juga ada penyakit-penyakit yang kita derita. Kita juga punya masalah-masalah keluarga yang kita alami. Kita juga punya tantangan-tantangan hidup yang ada. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa ia tidak punya masalah di dunia ini. Kita semua punya masalah. Karena itu masalah itu akan bisa berakhir jika kita sesungguhnya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Allah yang adalah sumber kehidupan. Dia akan memberikan kita keberhasilan. Dia akan mengeluarkan kita dari semua tekanan-tekanan. Asal betul-betul kita percaya. Asal betul-betul kita meyakini bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sejujurnya kita katakan bahwa hidup ini betul-betul hanya Tuhan yang punya. Karena itu jalan hidup kita adalah jalan yang penuh dengan berbagai tantangan. Tapi kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bapak-bapak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, hal ketiga yang mestinya kita pahami dari perikop ini, yaitu kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita belajar untuk kita juga memahami, untuk kita juga memberikan turut dalam sebuah pesan-pesan yang diberikan kepada kita. Tadinya Naaman itu dia berkeras hati, tapi setelah diajak, setelah disuruh, ia mengikuti. Kadang-kadang kita laki-laki juga keras hati untuk tidak mengikuti suara hati kita. Padahal dalam diri kita ada roh. Roh itu yang selalu ada untuk membisikkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Roh itu adalah Roh Kudus. Roh yang selalu berdiam dalam diri kita. Kita perlu ingat bahwa tubuh kita ini terdiri dari 3, yaitu badan, jiwa, dan roh. Roh itulah yang berhubungan erat dengan Tuhan. Kadang-kadang roh ini kalau membisikkan sesuatu bagi kita, roh itulah yang membuat kita harus jujur untuk mengatakan yang benar maupun yang salah. Dan kadang-kadang kita mengikuti arah kemauan kita sendiri. Kita tidak mengikuti roh itu. Roh itu biasanya berbisik dalam diri kita. Jika kita baru pernah pencuri, maka hati kita berdebar-debar. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Namun kalau kita sudah sering dan sudah terbiasa dengan mencuri, maka kita tidak lagi mengalami yang namanya
hati yang berdebar-debar. Itu berarti bahwa kuasa roh itu sudah jauh dari kita. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, marilah kita minta kuasa Roh Kudus untuk selalu menuntun langkah-langkah agar kita bisa menjadi orang-orang yang hidup walaupun ada tantangan, ada masalah, ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup. Tapi saya yakin kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pasti kita menjadi orang-orang yang diberkati. Semoga firman ini menuntun Bapak-Bapak sekalian memasuki hari-hari hidup. Amin. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh, oh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu memelukku, selalu menjagaku. Dia mengenyangku dan peliharaku seumur hidupku. Musuh akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu memelukku, selalu menjagaku. Dia mengenyangku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
Segala diraguku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak-bapak, kita akan ada dalam persembahan syukur. Sambil persembahan syukur ini kita penuh, kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 166. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahan. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawa dengan tembang syukur, ayo bawa korban syukur ke altar Tuhan. Bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Tuhan, jalan yang benar, agar hidupku ini dekat denganmu. Tuhan, aku akan segala kebaikan-Mu. Aku Tuhan berkesalahan, aku tidak selalu setia bersamaku. Apapun juga besar dosaku, Kau datang bebaskan aku. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, ku bersorak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, terpujilah nama-Mu selamanya. Kali aku berkesalahan, namun Engkau selalu setia bersamaku. Apapun juga dosa-dosaku, Kau datang bebaskan aku. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, bersorak memuji-Mu.
selamanya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Ku bersorak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu selamanya. Memberikan kami hidup dengan penuh sukacita. Bapa di surga, di petang ini Tuhan, kami datang lagi selaku wadah pelayanan laki-laki yang ada di sektor Sola Geraja. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan pengentaran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan damai dan selamat. Setelah kami melewati hari-hari hidup kami, setelah kami melewati seluruh tugas dan peran tanggung jawab kami di bulan kemarin, di bulan Mei, dan kini kami telah melangkah di hari yang kedua di bulan Juni ini Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kepadamu kami serahkan hari-hari hidup kami kepadamu, sambil mohon kiranya Tuhan selalu jaga, temani kami dalam hari-hari dan kerja dan juang kami. Bapa di surga, kami adalah bapak-bapak keluarga yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas mencari nafkah demi menghidupi keluarga-keluarga kami. Kami punya latar belakang hidup yang berbeda-beda. Ada sebagai petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta. Kami yang bekerja di medis sebagai tenaga medis. Kami dalam kapasitas apapun ya Tuhan. Kami selaku pendeta di jemaat, di klasis. Tuhan tahu dan kenal kami semua dengan seluruh latar belakang hidup kami. Kami sebagai para pensiunan, kami sebagai orang tua, Tuhan tahu dan kenal kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan supaya seluruh tugas dan peran tanggung jawab kami yang Tuhan amanahkan di atas pundak-pundak kami bisa kami lakukan, jalani dengan penuh sukacita. Tuhan, buka tingkap berkat-berkat-Mu dan curahkanlah berkat-berkat itu bagi kami, supaya yang kami lakukan, yang kami kerjakan dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Bapa di surga, kami punya pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami dan kami rasakan. Kami punya pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan sendengkanlah telinga pengasihan-Mu, dan Tuhan jawab seluruh persoalan-persoalan hidup yang kami bawakan kepada-Mu secara diam-diam kepada Dia. Bapa di surga, kami berdoa bagi istri-istri kami yang selalu dan senantiasa ada bersama dengan kami, menopang seluruh keluarga kami. Tuhan tahu dan kenal mereka semua dengan beban-beban hidup mereka, dengan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan menuntun semua ibu-ibu, semua istri-istri, supaya akhirnya mereka boleh mampu melaksanakan peran dan tugas mereka
istimewa dalam pelayanan mereka di keluarga-keluarga kami. Bapa singkirkan dan jauhkan daripada mereka segala tantangan, hambatan, penyakitan, dan maut mereka, supaya hidup mereka pun boleh bersama. Sehingga dalam melakukan tugas-tugas kami di keluarga-keluarga kami selalu diberkati. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua anak-anak cucu-cucu kami yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Anak cucu kami yang ada dalam kandungan, biarlah Tuhan memberkati agar pada waktunya dapat dilahirkan. Anak cucu kami yang masih kecil-kecil, yang masih merangkak, yang masih menyusui, Tuhan memberkati mereka. Anak cucu kami yang sudah mulai bersekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, SMA. Namun juga ada beberapa teman-teman kami yang sedang menghiraukan akan mewadai dia Tuhan. Biarlah Tuhan juga ke sana dengan kuasa rohnya yang kudus. Tuhan mengartikan segala hidup bagi mereka, agar mereka bisa meninggalkan kesibukan, bisa meninggalkan prinsip hidup mereka untuk bersekutu selalu bersama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam kebaktian ini kami berdoa bagi saudara kami Steven yang Tuhan tahu dan kenal akan keberadaan. Kami hari ini berkumpul dan beribadah dalam kehidupan keluarganya. Karena itu Tuhan berkatilah saudara kekasih kami. Tuhan tahu dan kenal akan seluruh keberadaan hidup. Dia kini ada dalam penderitaan karena sakit. Penyakit yang ia derita ini Tuhan tahu dan kenal. Karena itu kepada siapa kami harus berlari dan bertolong? Hanya kepada Tuhan satu-satunya yang selamat kami. Hanya kepada Tuhan satu-satunya dokter dan tabib yang bisa memberi kesembuhan bagi setiap orang yang berseru. Kami ini adalah Naaman yang juga merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kepada saudara kekasih kami, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang berbekas paku, jamahlah saudara kami, supaya akhirnya ia berangsur-angsur menjadi sembuh melalui obat dan penawar, makanan dan minuman yang diberikan baginya. Entah itu obat-obatan dari rumah sakit maupun obat-obat terapi yang ia sementara gunakan. Bapa di surga, ya kami datang kepada-Mu, kami menyerahkan Tuhan kepada-Mu. Jika ia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, supaya seluruh kesalahan itu jangan menjadi penyebab bagi penyakit yang ia derita. Namun kalau penyakit yang diderita itu adalah kuasa-kuasa kegelapan, karena kami hidup di dunia yang penuh dengan kuasa ini, Tuhan, biarlah Tuhan patah hancurkan semua kuasa-kuasa dunia ini, kuasa kegelapan, supaya dengan demikian ia boleh merasa lega. Bapa di surga, ataupun jika ia punya segala yang berhubungan dengan penyakit ini, kami berdoa biarlah Tuhan berikanlah hikmat berkat baginya, supaya yang ia jalani dapat memberikan sukacita baginya. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak kekasih Unatia yang selalu menemani ayahnya ini, Tuhan. Tuhan memberkati akan anak kekasih ini agar ia menjadi anak yang selalu setia dalam seluruh kehidupannya. Ia setia untuk memberi pelayanan kepada ayahnya, supaya dengan pelayanan yang ia buat juga memberi sebuah sukacita bagi
Bapak Stewe saudara kami agar boleh ada pemulihan dalam seluruh kehidupan. Kami berdoa bagi semua orang yang datang dan selalu membantu, entah itu adik kakakku, entah itu keluarganya. Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang memberi pelayanan baginya, supaya dia boleh merasa sukacita dalam kehidupannya. Bapa dalam kerajaan surga, bahkan rumah tempat mereka tinggal ini, biar rumah ini selalu menjadi rumah yang nyaman untuk memberikan kelegaan, kenyamanan bagi saudara kita kami bersama dengan anak kita dalam hari-hari ini. Ini Bapa dengan doa dan salat. Bapa dengar kami sambutkan, karena kami berdoa bukan ini. Melainkan di nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biar kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih pada hari ini makan kami yang disebutkan, dan ampunilah kami akan kita. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam penyusupan, dan lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian ini akan segera usai, tapi kita semua akan tetap mengemban tugas sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Berdirilah sebagai laki-laki yang tetap siap diutus ke dalam dunia. Bapak-bapak silakan berdiri. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Beritakanlah kasih Kristus melalui hidupmu dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Bapak-bapak kebaktian kita selesai. Selamat sore menjelang malam. Shalom.